Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dalam operasi Jaran Mahakam 2024. Polres Bangkalan mensosialisasikan Museum Sri Mulat dan Kesenian Sri Mulat di hadapan para pendidik Generasi Emas 2045 di ruang Gedung Merdeka, Bangkalan. Kadifhub Inter menerima audiensi warga Gaza di Mabes Polri. Dalam audiensi ini, Kadifhub Inter memastikan Polri selaku siap untuk hadir dalam setiap misi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 18 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dalam operasi Jaran Mahakam 2024. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Husyaman melalui Kapolsek Loajanan AKP Iswanto mengatakan pelaku berinisial AR 17 tahun diketahui merupakan seorang residivis. AR ditangkap kurang dari 2 jam setelah melakukan aksinya. Peristiwa pencurian terjadi di tempat pencucian motor yang terletak di Gang Langgar RT 11 Desa Loajanan Ulu. Berdasarkan keterangan saksi yang bekerja di tempat pencucian tersebut, motor korban dibawa kabur oleh seorang pria yang sebelumnya terlihat duduk di teras rumah. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 21,4 juta rupiah. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polsek Loajanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus memeriksa saksi-saksi dan melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit sepeda motor beserta kunci kotak dan surat keterangan leasing. AR yang diketahui merupakan residivis kini harus kembali berurusan dengan hukum. Akibat perbuatannya, AR dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Operasi Jaran Mahakam 2024 merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menekan kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Timur termasuk di Kutai Kartanegara. Polres Malang menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang anak di bawah umur di Karangploso, Kabupaten Malang. Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih saat konferensi pers di Mapolres Malang mengungkapkan bahwa dari 10 tersangka, 6 tersangka masih di bawah umur. Kasus pengeroyokan berawal dari kesalahpahaman terkait keanggotaan korban dalam perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Pengeroyokan pertama dilakukan di lokasi latihan silat di Jalan Raya Sumber Nyolo, Desa Ngenep, dan pengeroyokan berikutnya di Dusun Kedawung, Desa Ngijo, Karangploso. Awalnya korban berinisial ASA usia 17 tahun, warga Kepuharjo, Karangploso mengunggah foto dirinya mengenakan atribut PSHT di media sosial. Lalu unggahan tersebut memicu salah satu tersangka MAS 16 tahun mempertanyakan keaslian keanggotaan ASA.
Setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa korban bukan anggota resmi PSHT. Lalu korban diajak untuk mengikuti latihan di Desa Ngijo yang berujung pada insiden kekerasan. Korban sempat mendapatkan perawatan di klinik kesehatan sebelum dirujuk ke IGD RS Prasetya Husada. Namun setelah 6 hari dirawat, ASA meninggal dunia karena pendarahan otak dan kerusakan sel otak. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini, rekan-rekan, bahwa tersangka, baik tersangka yang dewasa maupun tersangka anak ini menganiaya korban. Dikarenakan korban mengaku-ngaku sebagai salah satu anggota perguruan silat, dalam hal ini adalah PSHT, di mana sebenarnya korban ini tidak pernah menjadi warga PSHT yang sah dan resmi dengan menggunakan atribut yang menggunakan logo perguruan silat. Kemudian setelah kejadian tersebut, hasil visum et repertum dan setelah korban dirawat selama 6 hari di rumah sakit, korban pada hari Kamis tanggal 20 September 2024 kemarin dinyatakan korban meninggal dunia. Dari beberapa keterangan saksi, salah satunya keterangan ahli yang disampaikan pada saat penyidik melakukan pendalaman, penyebab kematian korban ini diakibatkan karena pendarahan otak serta kerusakan sel otak di bagian temporoparietal sebelah kiri. Kemudian ada juga di situ disebutkan hasil visum et repertum itu ada memar yang di paru-paru korban. Polres Kota Batu, Polda Jawa Timur menangkap pasangan muda berinisial GR asal Kabupaten Sleman dan RN asal Kabupaten Malang karena diduga melakukan tindakan aborsi. GR dan RN diketahui merupakan rekan kerja di salah satu hotel di Kota Batu. Keduanya sudah menjalin hubungan sejak Oktober 2023. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 77A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kita akan mengangkat atau merilis tentang sebuah peristiwa yang melibatkan perempuan dan anak, yaitu diduga adanya aborsi terhadap anak yang masih ada dalam kandungan. Sekali lagi, jadi proses aborsi bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Untuk tersangka ada 2 sementara ini, yaitu berinisial GR dengan usia 20 tahun, asalnya dari Kabupaten Sleman, bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Kemudian pasangannya belum menikah, statusnya yaitu RN 19 tahun, statusnya karyawan swasta, berasal dari Kabupaten Malang. Nah, proses aborsi ini kemudian diketahui kurang lebih dilaporkan pada Polres Batu pada tanggal 3 September hari Selasa siang. Ini sesaat setelah diduga adanya peristiwa aborsi. Nah, untuk janin itu sendiri kurang lebih berusia sekitar 11 minggu atau hampir 3 bulan, mendekati 3 bulan, berupa bentuk gumpalan. Nah, modus yang dilakukan untuk proses aborsi ini bahwa pasangan ini yang sudah berpacaran sejak Oktober 2023 yang lalu, kemudian melakukan hubungan kurang lebih di bulan Juni. Nah, kemudian untuk yang perempuan berinisial RN ini yang biasanya haid namun tidak kunjung datang. Dilakukanlah pemeriksaan kepada bidan maupun dokter. Nah, diketahui rupanya ada 1 janin. Kemudian pasangan ini bersepakat agaknya untuk digugurkan. Nah, proses penggugurannya yaitu dengan alat bantu. Yang pertama pembelian misoprostol dengan kadar 3 kali 1, namun rupanya tidak efektif.
tenggelam seperti ini rekan-rekan. Kemudian yang ketiga ada centong kayu berwarna coklat. Kemudian ada baju yang digunakan, celana panjang, jaket, dan yang sebagainya. Kemudian ada satu tablet mikrospor. Nah ini yang kemudian menyebabkan kontraksi berlebihan seperti ini. Kemudian ada obat kapsul, kemudian handphone yang digunakan, kaos dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi saksi-saksi tentunya ini tetap dilanjutkan secara scientific investigation oleh Satreskrim Polres Batu dengan nanti memperbanyak saksi ahli. Dalam rangka Harkamtibmas Kota Bontang, Polres Bontang telah mempersiapkan upaya preemptif maupun preventif guna cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Salah satunya merespon cepat dengan mengamankan 88 sepeda motor dan pengemudi yang terindikasi aksi balap liar. Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat melalui call center bahwa disinyalir adanya aksi balap liar yang dilakukan di area Sekamping oleh seratusan orang. Satuan UKL yang tergabung dalam ton siaga Polres Bontang segera bergerak menuju sasaran lokasi yang dimaksud. Kegiatan penertiban dipimpin Padal Ibda Mashudi dengan 31 personil gabungan Lantas, Reskrim Samapta dan Provos dan berhasil mengamankan 88 sepeda motor dan pengemudi yang terindikasi terlibat aksi balap liar. Kapolres Bontang melalui Kasat Lantas AKP MD Jauhari menjelaskan, jauh hari sebelumnya sebagai antisipatif kondisi Kamtibmas yang dinamis, Polres Bontang telah membentuk UKL setingkat peleton untuk siaga dan melakukan tindakan kepolisian apabila diperlukan serta setiap saat dapat bergerak dengan cepat. Kasat Pol Airut Polres Pasangkayu Ibtu Imran melaporkan informasi dari masyarakat terkait peristiwa perahu nelayan yang terbalik akibat dihantam ombak saat sedang mencari ikan di tengah laut. Satpol Airut Polres Pasangkayu yang dipimpin oleh Aibda Deni bereaksi cepat mendatangi TKP nelayan yang meminta pertolongan di tengah laut di sekitar Tanjung Bakau. Tangga kah itu? Ada tangga situ? Nelayan yang diselamatkan tersebut adalah Amir, warga Dusun Babana, Tahrim, warga Desa Pangyang, dan Mukhlis, warga Dusun Kampung Tengah, Pasangkayu. Kronologis kejadian adalah seorang warga bernama Mulyadi mendapatkan informasi dari pekerja kapal bahwa ada nelayan yang meminta pertolongan di tengah laut. Lalu Mulyadi segera menuju ke pinggir pelabuhan dan melihat ada cahaya lampu yang berada di tengah laut. Saat perahu yang digunakan terbalik, rupanya Mukhlis berinisiatif meminta pertolongan dengan menggunakan cahaya dari lampu senter. Tidak berselang lama, unit patroli Satpol Airut Polres Pasangkayu bersama Basarnas Kabupaten Pasangkayu menghampiri perahu nelayan yang terbalik tersebut dan melakukan evakuasi terhadap ketiga nelayan yang dalam keadaan selamat di tengah laut. Kapolres Bangkalan mendukung sosialisasi Museum Sri Mulat dan Kesenian Sri Mulat di Bangkalan. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.